yang pertama, kami yang utama di bidang teknologi informasi, berkompeten, profesional, mandiri, berkualitas dan kreatif untuk kehidupan. Code for Life, Stimik Akakom Yogyakarta. Code for Life, Stimik Akakom Yogyakarta. Code for Life, be care, be share, be code for life. Stimik Akakom Yogyakarta. Code for life. Stimik Akakom Code for Life. Kami yang pertama, kami yang utama di bidang teknologi informasi, berkompeten, profesional, mandiri, berkualitas dan kreatif untuk kehidupan. Code for Life, Stimik Akakom Yogyakarta. Code for Life, Stimik Akakom Yogyakarta. Code for Life, be care, be share, be code for life. Stimik Akakom Yogyakarta. Code for life. Stimik Akakom Code for Life. Ya, terima kasih Kak Firmani atas waktunya. Sekarang saatnya kita perkenalan UKM. Apa sih UKM itu? UKM itu tuh unit keluarga mahasiswa. Kalau di sekolah sama kayak ekstrakurikuler, di mana kalian akan mengembangkan bakat kalian di sana, minat kalian di mana, kalian bisa kembangkan di sana. Nah, UKM sendiri tuh di Akakom ada banyak, ada Falsa, ada UKM Monika, ada UKM Taekwondo, Futsal, dan lain-lain. Nah, maka dari itu sekarang kita akan lihat dulu video dari UKM Falsa. UKM Falsa, UKM jurnalistik buat kalian yang mau berminat di jurnalistik. Lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam redaksi. Salam. Sona 2021 Daring tetap asyik. Ya, perkenalkan nama saya Nurul Fajri Humaira. Di sini saya sebagai pimpinan umum UKM LPM Falsa. Perkenalkan saya Anissa Salsabila. Di sini saya menjabat sebagai pimpinan redaksi UKM LPM Falsa. Di sini kami akan memberikan sedikit gambaran apa sih itu UKM LPM Falsa. Ya, falsa itu diambil dari kata falsafah yang artinya gagasan, di mana UKM LPM Falsa ini bergerak di bidang pers di setiap kampus. Dan Falsa sendiri untuk di Akakom itu baru berdiri kurang lebih 2 tahun ini. Akan tetapi kami mempunyai beberapa visi dan misi. Ya, visi dari UKM LPM Falsa sendiri yaitu mewadahi mahasiswa yang sedang dan mau belajar jurnalistik secara serius untuk dapat memahami lebih mengenai dasar-dasar jurnalistik dan gaya penerbitan suatu media massa. Adapun misi dari Falsa sendiri yaitu yang pertama membekali kemampuan jurnalistik bagi anggota UKM Falsa dengan membuat secara produktif kumpulan berita dan artikel yang berbentuk majalah dan semacamnya. Yang kedua, memberikan pelatihan mengenai materi-materi seperti etika jurnalistik, reportase, dan fotografi jurnalistik. Yang ketiga, mempelajari dan mengasah analisis sosial, diskusi, mapping, editing, dan layouting.
Yang keempat yaitu menciptakan karya untuk dapat diapresiasi oleh sivitas, timik, akakom, serta masyarakat luas. Ya, itu adalah visi dan misi dari UKM LPM Falsa sendiri. Untuk kegiatan, walaupun kita masih terbilang baru, tapi udah ada beberapa kegiatan yang kita lakukan seperti diklat jurnalistik, terus podcast, dan masih banyak kegiatan lain yang kita lakukan. Tahun ini memang sedikit berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Bisa dibilang unik karena kita bergerak dan berkarya di tengah pandemi COVID-19. Hal ini memang tidak mudah bagi kita semua. Namun hal ini bukanlah hambatan bagi kita untuk terus berkarya. Peristiwa ini dapat kita maknai sebagai tantangan agar lebih kreatif di berbagai situasi, sehingga dapat lebih adaptif dalam mewujudkan tujuan yang sudah kita bangun sejak awal. Ya, teman-teman juga jangan khawatir. Di sini kita nggak cuma melulu di jurnalistik, kita juga kadang melakukan diskusi, live streaming ide. Biasanya kita akan mendiskusikan hal-hal yang sedang panas diperbincangkan di masyarakat gitu. Jadi untuk teman-teman yang ingin mengenal kita lebih jauh, follow aja IG-nya falsa.akakom. Nanti ditaruh linknya untuk teman-teman yang satu visi dan misi sama kita. Ayo join Falsa. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam redaksi. Salam. Nah teman-teman, itu dia dari UKM Falsa, yaitu UKM Jurnalistik. Kalian kalau misalkan berminat dalam podcast, terus jurnalistik, kemudian dalam mencari berita, kalian bisa bergabung di UKM Falsa. Dan sekarang saya akan memperkenalkan kalian ke UKM Taekwondo. Bagi kalian yang menyukai bela diri silat, kalian bisa bergabung ke Taekwondo. Kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Pesona 2021 daring makin asik. Hai semua, hai adik-adik semuanya. Perkenalkan, kami perwakilan dari UKM Taekwondo Stimik Akakom Yogyakarta. Nama saya Evita Nina Priyana, bisa dipanggil Vita, dan ini rekan saya. Saya Umi Hani Nur Aisyah, bisa dipanggil Umi. Kami di sini akan bercerita sedikit tentang UKM Taekwondo Stimik Akakom Yogyakarta. Sejarah UKM Taekwondo Stimik Akakom Yogyakarta. UKM Taekwondo adalah unit kegiatan mahasiswa yang didirikan pada tanggal 26 Februari 1993 di Stimik Akakom Yogyakarta. UKM Taekwondo berkedudukan di bawah naungan Badan Eksekutif Mahasiswa Stimik Akakom Yogyakarta. Tujuan UKM Taekwondo Stimik Akakom Yogyakarta adalah sebagai wadah pengembangan potensi non-akademik di bidang taekwondo, juga membentuk anggota UKM Taekwondo Stimik Akakom Yogyakarta memiliki kualitas jasmani dan rohani. Memupuk dan membina anggota UKM Taekwondo untuk berprestasi dalam cabang olahraga taekwondo. Menampung dan menjalankan aspirasi dari anggota UKM Taekwondo Stimik Akakom Yogyakarta dan memperkuat tali silaturahmi dan persaudaraan antar anggota UKM Taekwondo. Jadi di dalam UKM Taekwondo tersebut itu tidak hanya kayak olahraga taekwondo saja, melainkan juga kita bisa belajar bagaimana berorganisasi, bagaimana bekerja sama satu sama lain, dan pasti asik juga ya. Iya. Kita Ramai-ramai ya seperti itu. Next. Terus apa saja kegiatan di UKM Taekwondo Stimik Akakom Yogyakarta? Ya. Nah, kegiatan itu bisa mengacu pada minat, bakat, dan prestasi di bidang olahraga bela diri taekwondo. Dari UKM Taekwondo sendiri biasanya mengadakan latihan 2 kali dalam seminggu. Dan biasanya ada latihan tambahan jika ingin Kejuaraan seperti kejuaraan itu. gitu. Ya. Biasanya disebut training center lah Iya. atau TC gitu. Biar atlet-atlet lebih
menguasai lagi dan pasnya siap lah di dalam dalam perlombaan ya. pertandingan gitu. Dan juga kadang kita mengadakan latihan di luar kampus biar refreshing. Bisa main-main Biasanya di juga. pantai gitu Ya, ya. seperti itu. Kemarin ke pantai ya kita. Iya. Tapi gara-gara pandemi ya Jadi diundur. oke, kedudukan UKM Taekwondo. Nah, udah kedudukan UKM Taekwondo, selanjutnya struktur organisasi. Oke. Nah, di dalam struktur organisasi UKM Taekwondo, di situ yang paling atas itu rapat anggota umum. Ya. Nah, itu biasanya keseluruhan anggota biasanya itu mau pergantian ketua. Ya, Biasanya pengurus harian pengurus seperti harian itu. diadakan rapat anggota. Selanjutnya di situ ada ketua, terus wakil ketua. Nah, di situ ketua itu setara dengan Dewan Penasehat Organisasi atau bisa disebut DPO. Di bawah ketua, wakil ketua, di bawahnya lagi sekretaris sama bendahara. Terus ada divisi internal, divisi eksternal, dan divisi kerumah tanggaan. Terus yang paling bawah lagi adalah anggota UKM Taekwondo. Di situ kan ada garis-garis tidak langsung dan langsung itu biasanya kalau langsung itu langsung berkaitan langsung ke ketua gitu. Oke, next. Selanjutnya, nah Ini ini atlet adalah atlet yang mengikuti kejuaraan. Di sini tuh ada kejuaraan Istiper Championship. Ya. Nah, di sini tuh banyak yang menang ya, Iya, dapat dapat medali. Terus ada kejuaraan kejuaraan Wali Kota Cup. Cup. Ini Nah, di situ banyak. Terus ini Istiper ya, iya, Champions. di Istiper Championship. Nah, ada juga yang di Jakarta tuh, kejuaraan nasional Menpora. Iya. Terus bawahnya lagi pengurus harian 2019-2020. Ini adalah pengurus harian dari Itu UKM foto Taekwondo. udah sebelum pandemi ya. Ya, betul. Itu foto tahun kemarin. Tahun kemarin. Iya. Itu banyak sekali tuh. Ada banyak anggota juga. Sekali itu anggotanya, pengurus hariannya. Nah, di bawahnya lagi ada Ini Dojang adalah Akakom. Akakom. Ini dari keseluruhan Dojang Akakom atau yang biasanya latihan di Stimik Akakom. Jadi tidak hanya di dalam kampus. Iya, tapi juga Tapi ada yang dari ada luar. yang dari luar seperti kampus itu. latihan di Stimik Akakom. Jadi bisa banyak teman gitu. Iya, temennya banyak dari kampus lain pun ada latihan di Stimik Akakom. Iya. Terus apa lagi? Dan ini Nah, kontak person. Ini jika berminat masuk di UKM Taekwondo bisa hubungin kami berdua lah. Nah, ini ada Email sosial dan media Instagramnya. dari UKM Taekwondo, Instagramnya masih aktif juga, bisa langsung dikonfirmasi ke Instagramnya langsung atau Instagramnya apa sih Kak namanya? Taekwondo Akakom Oh, dong. ya, Di situ Taekwondo. banyak foto-foto tentang UKM Taekwondo Akakom. Ada yang latihan, ada kejuaraan, banyak. Terus apa lagi? Udah. Itu Itu sedikit mengenai UKM Taekwondo Stimik Akakom Yogyakarta, Yogyakarta, kegiatannya, sejarah dan sejarah. waktu untuk kita latihan seperti itu. Mungkin itu saja ya Iya, yang bisa yang disampaikan. bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Pesona dari apa? Pesanan 2021 dari Dari Makin Asik. Terima Itu ya, Pak. kasih. Nah, teman-teman, itu video dari UKM Taekwondo.
Nah, sekarang kita akan ke UKM futsal. Buat cowok-cowok yang pada suka main bola, cewek-cewek juga bisa loh ikut ke UKM futsal. Maka sekarang kita lihat videonya UKM futsal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sportivitas. Salam Pesona 2021. dari makin asik. Kami di sini mewakili UKM Futsal STIMIK Akakom. Saya Marta Kristina Wondar dari Sistem Informasi. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang UKM Futsal. Apa sih UKM Futsal itu? Apa yang akan dijelaskan oleh rekan? Sebelumnya, perkenalkanlah nama saya Fiana Rasita Latif dari Prodi Sistem Informasi dan juga perwakilan dari UKM Futsal STMIK Akakom Yogyakarta. Apa sih UKM Futsal? UKM Futsal tersebut adalah unit kegiatan mahasiswa yang ada di bidang olahraga. UKM Futsal ini terdiri dari dua unsur. Unsur yang pertama adalah organisasi. Jadi, UKM Futsal ini sebuah organisasi yang ada di dalam kampus seperti organisasi lainnya. Lalu, unsur yang kedua adalah olahraga. Selain organisasi, kita juga memiliki unsur olahraga. Tujuannya untuk menampung mahasiswa yang memiliki bakat futsal atau mahasiswa yang ingin belajar lebih mendalam tentang olahraga futsal. Kami dari UKM Futsal juga memiliki event tahunan. Event tahunan yang pertama adalah Akakom Futsal Championship. Event tersebut adalah turnamen antar mahasiswa yang bertujuan untuk beradu skill antar tim. Jadi turnamen ini disebut juga turnamen internal kampus. Lalu ada event tahunan selanjutnya yaitu Makrab. Makrab adalah malam keakraban yang bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antar anggota UKM Futsal. Di saat Makrab terdapat banyak kegiatan dan acara ataupun game-game yang sangat menarik. Kami dari UKM Futsal juga sering mengikuti turnamen-turnamen yang diadakan oleh kampus lain ataupun oleh pemerintah. Banyak sekali hadiah dan prestasi yang sudah kami raih. Jadi tidak ragu lagi jika akan bergabung ke organisasi futsal. Untuk jadwal latihan ada di hari Senin, Rabu, sama Jumat. Hari Senin ada di lapangan yang cewek. Jadi tidak ragu lagi jika ada teman-teman cewek yang ingin bergabung, kami sangat terbuka. Untuk jam latihannya itu biasanya jam 15.30. Ayo teman-teman yang punya bakat ayo kita kembangkan, yang tidak punya bakat mari kita belajar bersama-sama. Jadi teman-teman jangan ragu untuk mengikuti UKM Futsal karena kami di sini sangat open. Kita sudah seperti keluarga. Mungkin cukup sekian dari UKM Futsal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sportivitas. Salam Pesona 2021. dari makin asik. Ya teman-teman, itu video dari UKM Futsal. Nah, kalian cewek apa cowok jangan sampai nggak daftar di UKM Futsal karena semuanya bisa daftar di sana. Lalu selanjutnya ada UKM Kesenian, UKM yang buat kalian yang suka nyanyi, suka bermain musik,
teater, kalian bisa bergabung di UKM Kesenian. Untuk itu kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sona 2021. Daring makin asik. Perkenalkan, nama saya Joko Susilo dari jurusan Informatika angkatan 2018. Perkenalkan, nama saya Rizky Noval dari jurusan Sistem Informasi angkatan 2018. Kami dari UKM Kesenian STIMIK Akakom Yogyakarta ingin memberikan sedikit wawasan dan informasi untuk teman-teman mahasiswa baru Akakom 2021 tentang UKM Kesenian. Mungkin lebih lanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Rizky Noval. Sebelumnya saya akan melakukan salam di UKM Kesenian, yaitu salam wajibnya adalah salam seni dan budaya. Salam. Oke, kemudian UKM Kesenian merupakan salah satu dari UKM yang ada di keluarga mahasiswa STIMIK Akakom Yogyakarta. Dan UKM Kesenian sendiri berdiri atau berada di STIMIK Akakom itu pada tanggal 13 September 1993. Kemudian tujuan UKM Kesenian sendiri yaitu mengakomodir aktivitas bidang di dalam lingkungan seni yang ada di kampus STIMIK Akakom Yogyakarta, dan kemudian menggabungkan dan menyalurkan potensi-potensi mahasiswa yang ada di lingkungan STIMIK Akakom Yogyakarta dalam bidang seni. Jadi merasa teman-teman yang mempunyai seni, baik itu di musik, di teater, di tari, di sastra, dan mungkin melukis atau di seni-seni bidang seni lainnya, UKM Kesenian bersedia untuk menampung teman-teman semuanya untuk menyalurkan bakat-bakat dan seninya. Untuk kemudian di UKM Kesenian itu terdiri dari 3 divisi. Yang pertama itu divisi musik, divisi tari, dan yang ketiga adalah divisi teater dan sastra. Divisi musik itu ya seperti kita tahu pada umumnya, seperti musik-musik tradisional, musik-musik etnik, musik-musik, banyak sekali musik-musik yang ada di Indonesia ini. Kemudian divisi tari. Untuk divisi tari kita ada tari modern, kemudian tari tradisional. Yang seperti teman-teman sudah pada tahu, tari modern itu tari yang kekinian ya, ada K-pop dan lain sebagainya. Kemudian tari-tari tradisional ya etnik-etnik seperti itu. Kita juga mewadahi teman-teman semua yang mempunyai bakat di tari. Oke, kemudian teater dan sastra. Teater dan sastra itu teman-teman bisa mengekspresikan apa yang menjadi isi hati teman-teman ini, supaya bisa bergabung dengan kita. Kita mempunyai sastra dan teater di mana teman-teman mau bikin puisi, seni-seni yang bisa dipublik dengan yang kita bikin, itu bisa tercurahkan lah yang ada di dalam isi hati kita, bisa masuk ke dalam teater dan sastra. Ya mungkin sedikit kita jelasin juga nih ya Pak tentang UKM Kesenian sendiri nih. Di UKM Kesenian sendiri kan juga ada nih kayak divisi musik nih. Divisi musik UKM Kesenian juga nih tergabung dalam FKUKMY, atau kita lebih jelasnya itu Forum Komunikasi UKM Musik 1 Yogyakarta gitu. Ya. Jadi semua UKM Musik 1 Yogyakarta kita punya forum sendiri, dan UKM Kesenian STIMIK Akakom Yogyakarta juga masuk dalam forum itu gitu. Jadi situ mungkin kita akan lebih mengasah kemampuan kita, lebih mengasah intelektual kita tentang musik bersama teman-teman di UKM musik yang lain gitu. Jadi itu sangat membantu untuk kita, apalagi untuk teman-teman mahasiswa baru nanti yang mungkin akan join dengan kita, akan bergabung dengan kita yang memiliki jiwa seni dalam seni musik, mungkin akan menambah wawasan untuk teman-teman sendiri untuk kedepannya makin lebih bagus. Dan kalau tidak salah di teater juga ada ya Pak ya? Di teater juga ada. Di teater itu kita tergabung di satu komunitas Om Tejo. Om Tejo itu adalah Omah Teater Jogja, di mana itu melingkupi seluruh kampus yang ada di Jogja. Bergabung dalam satu komunitas tersebut, kita bisa berbagi ilmu, bisa berbagi pengalaman juga di sana. Makin banyak teman juga dari luar kampus di STIMIK Akakom Yogyakarta, makin banyak sekali wawasan untuk itu.
mungkin teman-teman mahasiswa baru pasti melihat kita berbicara kayak gini, mereka bertanya nih, apa sih yang dibuat di UKM Kesenian sebenarnya ya Pak? Apakah hanya sekedar main musik nih? Atau gimana nih? Pasti nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Ya. Karena kita berkesenian itu ya pasti apapun yang melingkupi bidang seni, UKM Kesenian welcome. Apapun itu, seni apapun itu pokoknya bisa. Yang penting teman-teman mempunyai seni dan mau untuk menggali seninya. Teman-teman UKM Kesenian insya Allah siap untuk membantu teman-teman semuanya untuk mengeluarkan seni yang ada di dalam dirinya. Benar. Mungkin bisa dilanjutkan. Ya, lanjut. Sejak berdirinya UKM Kesenian telah menyelenggarakan dan mengikuti berbagai kegiatan yang ada di bidang seni dan membangun relasi yang ada di dalam kampus maupun di luar kampus. Seperti yang tadi sudah Bapak Joko atau Bapak Pasir ini sudah sampaikan, kita mempunyai komunitas di musik, kemudian komunitas di teater juga. Apa aja sih yang selama ini teman-teman UKM Kesenian sudah lakukan, sudah jalani selama ini? Salah satunya adalah contoh gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah dokumentasi kegiatan UKM Kesenian. Ini diselenggarakan di Desa Petir ya? Iya, di Desa Petir. Sebelum COVID melanda Indonesia. Sebelum COVID ada. Ini adalah salah satu kegiatan di mana kita mengisi pentas seni, bisa dibilang di situ di Desa Petir. Nah, mengisi pentas seni. Kemudian, nah ini dia. Banyak sekali teman-teman kalau misalkan banyak mempunyai bakat seni, disalurkan saja di UKM Kesenian ya. Dan juga ini Pak, sedikit informasi untuk teman-teman mahasiswa baru 2021 ya. Jadi di UKM Kesenian tuh karena hanya ada 3 divisi, tapi bukan berarti yang masuk UKM Kesenian harus 3 divisi itu, tidak. Ya. Tapi semuanya bisa masuk. Yang penting berhubungan dengan seni. Kami siap menampung kalian semua. Ya. Yang penting berhubungan dengan seni. Kami welcome di situ. Silahkan datang join dengan kami jika memiliki jiwa seni. Dan juga yang terakhir itu jiwa seni itu, menurut kami jiwa seni itu bukan ada dalam diri pribadi, tapi kita mau belajar untuk berseni. Itu sudah termasuk jiwa seni. Ya. Oke, selanjutnya. Wah, ini adalah penonton ya, iya. Penonton. Dokumentasi kegiatan. Karena sebenarnya kita berseni kalau tidak ada penonton seperti ini, seperti sekarang ini ya, banyak sekali kita melakukan kegiatan-kegiatan visual yang kita, ya teman-teman tahu semua tidak bisa merasakan atmosfer dari penonton tersebut. Nah, ini adalah pengurus harian ya. Oh ya Pak, mungkin teman-teman mahasiswa baru bertanya-tanya nih, siapa sih yang berbicara dengan mereka ini? Siapa sih yang ada di sini? Mungkin. Perkenalkan, nama saya itu tadi ya Rizky Noval ya. Saya di UKM Kesenian menjabat sebagai Ketua UKM Kesenian periode 2021. Kemudian di samping saya Pak Pasir sebagai apa? Kalau saya di kesenian tuh sebagai perkap, jadi yang menyediakan alat-alat untuk kegiatan UKM Kesenian. Jadi teman-teman kalau misalkan nanti mau melakukan pentas, mau melakukan apapun itu, Bapak Pasir ini yang menghandle alat-alatnya apa saja yang mau dibutuhkan seperti itu, yang membawa alat dari gudang ke tempat yang mau diadakan acara. Oh iya, kalau bicara soal fasilitas sendiri ya, UKM Kesenian juga kita memiliki studio musik sendiri di dalam Sekret. Jadi untuk teman-teman semua, jika memang ingin bermusik dan jika kuliah nanti besok, insya Allah lah akan offline. Kami siap kok untuk mengembangkan bakat teman-teman dalam dunia seni. Entah itu musik, tari, teater, ayo. Kami welcome dengan teman-teman sekalian, teman-teman mahasiswa baru 2021, tetap semangat walaupun COVID melanda Indonesia dan belum tahu kapan berakhirnya, tapi kita harap dunia perkuliahan kita tetap semangat, tetap asik, enjoy. Semua bisa kita lakukan lewat daring. Di sini kami mengajak untuk teman-teman mahasiswa baru 2021 untuk ayo join bersama kami di UKM Kesenian. Kembangkan jiwa seni yang ada dalam hidup kalian.
Timbangkan jiwa seni yang ada dalam diri kalian. Kita bersama membangun seni, tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih bodoh di sini, tapi kita sama-sama berkembang, bangun Akakom melalui seni dalam diri kita sendiri. Ya, kemudian untuk teman-teman yang mungkin pengen tahu Instagram kita, kemudian Facebook, kemudian website, bisa silakan kunjungi di Instagram @ukmkesenianakakom, kemudian di Facebook @ukmkesenianakakom, kemudian di website @kesenian.akakom.ac.id. Mungkin itu saja dari kami, dari UKM Kesenian. Terima kasih teman-teman. Kita tunggu semuanya di UKM Kesenian ya. Kesenian. Kembangkan jiwa seni kami, kalian bersama kami begitu. Ayo, mungkin itu saja ya Pak ya? Ya, itu ya saja. Mungkin. Kita tutup. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan salam kesenian bersama-sama. Oh, iya. Salam seni dan budaya. Terima kasih. Pesona 2021. Daring makin asik. Baik, itu dia video dari UKM Kesenian. Selanjutnya kita akan ke UKM Wamika. Apa sih UKM Wamika itu? UKM Wamika itu wahana aspirasi untuk mahasiswa yang beragama Islam. Nah, kalian yang ingin bergabung di UKM Wamika bisa lihat video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, pertama marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk mengikuti Pesona 2021 tahun ini. Sebelumnya, saya akan perkenalan diri terlebih dahulu. Nama saya Yanuar Prianto. Untuk periode kali ini diamanahi menjadi Ketua UKM Wamika. Di sini saya akan memberikan informasi kepada teman-teman semua terkait apa itu UKM Wamika. Wamika sendiri merupakan singkatan dari Wahana Aspirasi Mahasiswa Islam Akakom. Merupakan unit kegiatan mahasiswa kerohanian yang ada di STIMIK Akakom Yogyakarta. Maksud berdirinya organisasi ini ialah untuk mewadahi aspirasi dan aktivitas keislaman mahasiswa Islam yang ada di STIMIK Akakom Yogyakarta. Bertujuan untuk membentuk intelektual muslim yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Oke, mungkin kalau di STIMIK Akakom ada jargon Code for Life, di Wamika juga ada, yaitu anak IT harus bisa ngaji. Ya. Untuk kestrukturan sendiri di UKM Wamika itu ada 3 kelompok. Yang pertama pengurus harian, yang kedua departemen, dan yang ketiga biro. Untuk pengurus harian sendiri itu ada ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Untuk departemen itu ada departemen dakwah, departemen informasi dan pers, departemen minat bakat, departemen usaha dana, dan departemen pengkaderan. Sedangkan untuk biro itu ada biro Anissa dan biro Anaja. Baik, mungkin ini sekilas informasi yang saya berikan terkait UKM Wamika. Jika teman-teman masih penasaran, teman-teman bisa mengunjungi akun media Instagram kami di @ukmwamika. Kami tunggu bergabungnya teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia video dari UKM Wamika. Selanjutnya ada video dari UKM IKA. Nah, UKM IKA itu bisa digunakan untuk kalian belajar, semuanya belajar tentang komputer, semua ada di UKM IKA. Nah, untuk itu kita lihat videonya agar lebih jelas. Kuliah itu membosankan kalau cuma belajar doang. Kuliah itu nggak melulu tentang belajar, teman-teman. Ya, pastinya tentang relasi, nyari teman, networking, dan pastinya juga senang-senang.
Bayangin kalau kamu punya minat dan bakat yang luar biasa, yang sangat berpotensi, kamu bisa bangun timmu sendiri, ikut event lomba, atau bahkan kamu buat event lomba kamu sendiri. Sebelumnya, kalau kamu mau dapat sertifikat, kamu harus ikut event. Gimana kalau kita balik? Kamu yang buat sertifikatnya. Gimana menurutmu? Asik kan? Setiap orang punya minat dan bakatnya tersendiri, tapi nggak semua orang punya tempat yang tepat untuk menyalurkan ide-ide kreatif dan inovatifnya. Kamu suka main game? Suka fotografi? Atau mungkin jalan-jalan? Kenalin, UKM Informatika dan Komputer, tempat di mana kamu bisa belajar dan mengembangkan potensimu. Di akhir sesi ini, kami akan berikan sebuah link buat kamu yang mau belajar dan bergabung dengan UKM Informatika dan Komputer. Tapi sebelum itu, biarkan kami menjelaskan apa keuntungan dan manfaat untuk teman-teman jika bergabung di UKM Informatika. Apa sih UKM IKA? Mari kita cari tahu. UKM Informatika dan Komputer atau UKM IKA merupakan satu-satunya UKM minat dan bakat yang menjadi tempat mahasiswa dari berbagai jurusan di STIM IKA Fakum. Fokus utama dari UKM Informatika dan Komputer yaitu dalam bidang penalaran ilmiah, ilmu pengetahuan, dan pengembangan mahasiswa di bidang IT. Kamu juga bisa mencari teman dari berbagai jurusan dan mencari mentor untuk mengembangkan tim-tim lomba kamu. Seperti apa sih kegiatan di UKM IKA? Pertama, kamu bisa belajar tentang pemrograman. Sebagai perguruan tinggi yang berfokus pada perkembangan teknologi informasi, tentu saja mahasiswa memerlukan lingkungan yang mendukung untuk mengembangkan pengetahuannya lebih cepat, menemukan mentor yang tepat, merasakan perubahan, dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang terbaru. Pastinya kamu pengen dong bikin website sendiri yang bisa diakses dari internet dengan nama kamu masing-masing. Kami ajarin sampai kamu punya website sendiri dan bisa diakses secara online oleh keluarga, sahabat, teman, atau bahkan pacar kamu. Sekedar ngucapin I love you. Yes! Semester 1 dan baru masuk dunia IT, apakah bisa buat website sendiri? Ya tentu bisa dong. Apa sih yang nggak bisa? Caranya gampang kok. Nanti kami tunjukin bagaimana caranya. Kalian tinggal masuk aja di grupnya. Yang kedua, kamu juga bisa belajar tentang multimedia. Jiwa-jiwa seniman mahasiswa Kakom nggak bisa diremehin juga dong. Banyak kok mahasiswa yang jago fotografi, videografi, desain grafis, dan juga ada yang suka gambar anime. Atau jangan-jangan kamu nih salah satu orang-orang tersebut. It's okay, nggak perlu khawatir, karena di UKM Informatika dan Komputer kamu juga bisa ngasah skill-skill itu. Apalagi dunia desain, itu nggak akan ada matinya sama seperti teknologi. Walaupun ada pepatah yang mengatakan don't judge book by its cover, tapi nyatanya kita selalu melihat tampilan luar terlebih dahulu sebelum kita membuka, membaca, merasakan, atau bahkan membeli suatu produk. Jadi kalian bisa pikirkan seberapa penting sih desain grafis di masa saat ini gitu. Terus apa hubungannya sama pemrograman? Perhatikan aplikasi yang biasa kamu gunakan seperti Instagram atau mungkin YouTube tempat kamu menonton video ini. Apakah nyaman dan mudah digunakan? Kalau kamu jawabnya iya, berarti selamat. Kamu baru saja mempelajari salah satu bentuk pemanfaatan desain grafis, yaitu User Interface Design atau UI Design. Nah, kamu juga bisa buat poster kegiatanmu sendiri ketika kamu sudah tergabung di UKM Informatika dan Komputer nantinya. Kita lanjutkan ke yang selanjutnya. Nah, untuk yang ketiga, kamu akan belajar tentang public speaking, di mana public speaking ini merupakan suatu keharusan yang harus dipelajari oleh setiap orang. Nah, kamu pun sama nanti dalam perkuliahan maupun di akhir perkuliahan, public speaking kamu akan diuji dalam sidang skripsi maupun sidang tugas akhir. Bukan cuma di perkuliahan, bahkan setelah kamu bekerja pun, kemampuanmu dalam berbicara akan menentukan posisimu di perusahaan itu nanti. Nah, untuk yang keempat ini, UKM IKA memiliki suatu wadah dalam belajar bahasa Inggris, yaitu English Club, di mana kita sebagai mahasiswa IT wajib memahami bahasa Inggris. Walaupun tidak bisa ngomong bahasa Inggris, yang penting pahamlah. Wah, dari tadi kayaknya yang dibahas tentang belajar mulu deh. Apaan sih? Katanya bisa santai-santai. Eits, big no teman-teman. Ingat pesan sebelumnya di awal, di UKM IKA, kamu nggak cuma belajar doang, tapi kamu juga bisa dapat relasi dan bersenang-senang.
Kayak misalnya kamu bisa bikin kegiatan lain, kamu yang menginisialisasi, kamu yang memulai. Kamu bisa ngajakin kita buat renang, kamu bisa camping, atau jalan-jalan, atau bahkan kamu mau olahraga, badminton misalnya. Kita siap. Kalau kuliah cuma tentang belajar dan organisasi, kayaknya membosankan dan gak asik. Iya kan? So, jangan habiskan waktumu hanya untuk belajar doang. Seperti kata kakak yang satu ini nih. Yaps, kita bisa saja menghabiskan waktu untuk terus belajar. Tapi jangan lupa untuk tetap istirahat ya teman-teman. Karena otot sama kayak otak. Sekalinya capek dan tegang bisa bikin malas gerak. Apalagi mikir. Gitu teman-teman. Kayaknya udah kelamaan juga nih kita ngobrol dan cerita-cerita tentang UKM IKA. Dan mungkin kamu udah nggak sabaran buat gabung langsung dan berkenalan dengan UKM IKA. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja gabung ke komunitas belajar kami di bit.ly/UKMIKA. Saya ucapkan selamat datang di STIMIK Akakom Yogyakarta. Daring makin asik dan kami tunggu di UKM IKA. IKA biru. Dan jangan lupa follow sosial media kami di Instagram @UKMIK dan di YouTube UKMI dan K. Terima kasih. Nah, itu tadi video dari UKM IKA, Informatika dan Komputer. Nah, sekarang video terakhir dari UKM Exodus. Apa sih UKM Exodus itu? UKM Exodus itu adalah persekutuan mahasiswa Akakom yang beragama Kristen. Jadi untuk kalian yang beragama Kristen bisa bergabung ke UKM tersebut. Kita lihat videonya dari mereka ya. Halo kawan-kawan, perkenalkan nama saya Rivaldo. Di sini jabatan saya di Exodus itu sebagai Ketua UKM PMK Exodus. Di sesi perkenalan kali ini saya akan memperkenalkan sedikit tentang UKM PMK Exodus kepada teman-teman. Tapi sebelum kita mulai perkenalan, Exodus punya jargon. Jadi kalau saya bilang God is good, teman-teman jawabnya
all the time. Dan kalau saya bilang all the time, God is good. Boleh kita coba? God is good. And all the time. Oke, bagus banget. Jadi saya sudah coba merangkum beberapa pertanyaan di Instagram pribadi saya. Apa aja sih yang teman-teman maba tanyain sebelum masuk ke organisasi? Yang pertama itu, apa sih PMK Exodus itu? Nah, UKM PMK Exodus, dari namanya itu UKM adalah unit kegiatan mahasiswa, PMK itu adalah persekutuan mahasiswa Kristen, dan Exodus adalah nama organisasi kita. Nah, dari namanya UKM PMK Exodus adalah organisasi keagamaan yang ada di STIMIK Akakom Yogyakarta, agama Kristen tentunya. Nah, jadi teman-teman yang beragama Kristen sudah pasti anggota dari Exodus, tanpa harus ada pendaftaran, tanpa harus ada yang lain-lain. Teman-teman sudah pasti anggota. Lebih singkatnya, PMK Exodus adalah rumah bagi teman-teman mahasiswa Kristen. Ya, Exodus adalah rumah bagi teman-teman. Dan kami adalah saudara kalian. Oke, untuk tujuan dari PMK Exodus. Singkat saja, tujuan dari PMK Exodus itu adalah membentuk pribadi mahasiswa Kristen yang takut akan Tuhan. Kenapa membentuk pribadi mahasiswa Kristen yang takut akan Tuhan? Jadi gini, teman-teman jauh dari orang tua, jauh dari saudara, jauh dari rumah, itu kan sudah pasti ya, sudah pasti teman-teman bebas. Nah, di sini kita mau merangkul lagi teman-teman. Teman-teman boleh bebas, tapi teman-teman tidak melupakan Tuhan. Sebebas apapun teman-teman, Tuhan tetap akan menjaga teman-teman. Teman-teman tidak melupakan Tuhan dan tidak melepaskan Tuhan di setiap kegiatan teman-teman. Itu tujuan dari PMK Exodus. Selanjutnya adalah kegiatan dari PMK Exodus sendiri. PMK Exodus itu punya beberapa kegiatan yang rutin ya, seperti Natal, Paskah, dan ibadah. Nah, ibadah sendiri itu kalau di offline, kita ada di hari Jumat. Hari Jumat jam 11 di ruang U23. Catat ya, biar nanti offline nggak lupa lagi. Nah, untuk Natal, PMK Exodus rutin mengadakan Natal di setiap tahun. Namun, karena adanya pandemi di 2020 kemarin, akhirnya Desember 2020, PMK Exodus tidak mengadakan kegiatan Natal. Karena kegiatan Natal PMK Exodus itu berjalan 3-4 hari di luar dari kampus, dan pastinya banyak banget kegiatan seru yang akan kita lewati di Natal. Dan untuk Paskah, PMK Exodus itu mengadakan beberapa kegiatan di Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Minggu Paskah. Tergantung nanti teman-teman panitia itu konsepnya kayak gimana dan kegiatannya seperti apa. Terus doa bersama. Doa bersama ini teman-teman akan sharing-sharing tentang apa yang teman-teman syukurin, apa yang jadi pergumulan teman-teman, apa yang ingin teman-teman doakan. Nah, di situ semuanya akan terbuka di situ, terus akan didoakan secara bersama-sama. Mungkin itu saja perkenalan singkat dari saya. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa langsung follow Instagram PMK Exodus @pmkexodusakakom, atau langsung saja chat nomor di sebelah sini. Itu nomor pribadi saya. Dan sampai jumpa di pertemuan-pertemuan kita. Pesona 2020 daring tetap asyik. Bye-bye. Kelompok 2, ye. 1, 2, 3. Habis kau. Nah teman-teman, itu semua adalah video-video dari beberapa UKM yang ada di STIMIK Akakom Yogyakarta. Oh ya teman-teman, selain itu ada juga beberapa UKM yang belum mengirimkan video. Ada banyak kok, ada basket, ada Mapala, ada KMHD, ada KMK, dan lain-lain. Nah kalian bisa, kalau kalian mau tahu tentang UKM-UKM tersebut, kalian dapat lihat di Instagramnya mereka masing-masing. Nah sekian penjelasan tentang UKM dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang pertama, kami yang utama di bidang teknologi informasi, berkompeten, profesional, mandiri, berkualitas dan kreatif untuk kehidupan. Code for Life, STIMIK Akakom Yogyakarta. Code for Life, STIMIK Akakom Yogyakarta. Code for Life, be care, be share, be code for life. STIMIK Akakom Yogyakarta. Code for life. STIMIK Akakom, Code for Life.